Meskipun Tang San tidak sabar untuk menyelamatkan Xiao Wu, dia masih belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu, dia harus pulih ke tingkat tertentu sebelum dia bisa menyerap cincin roh di depannya. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang kemungkinan bahaya lagi. Duduk di sana, dia menarik napas berat, mendapatkan sedikit istirahat yang sangat dibutuhkan, lalu berkultivasi untuk memulihkan kekuatan roh. Pada saat ini, hal yang paling dikhawatirkan Tang San terjadi. Saat cincin roh manusia menghadapi laba-laba iblis perlahan-lahan muncul di atas mayatnya, 3 tamu tak terduga muncul dari hutan. Meskipun itu bukan kasus yang paling berbahaya, makhluk roh yang kuat, tetapi ketika Tang San melihat ketiga orang itu, dia mau tidak mau merasakan hatinya tenggelam. Dari 3 guru roh, Tang San mengenali 2 di antaranya. Keduanya adalah orang-orang yang baru saja pergi belum lama ini, nenek ular Cao Tianxiang dan gadis muda cantik Meng Yiran. Dan di samping mereka berdiri orang ketiga, seorang tetua yang tinggi dan kurus. Penatua tampak setidaknya berusia lebih dari 70 tahun, dengan kepala berambut perak seperti Cao Tianxiang. Di tangannya ada tongkat kepala naga berwarna perak muda dengan panjang lebih dari 4 meter. Kepala naga dari tongkat itu tampak seperti aslinya, tampak mewah dan rumit. Wajah yang dipenuhi kerutan menunjukkan usianya. Pada dirinya luar biasa 8 cincin roh berosilasi ke atas dan ke bawah perlahan. 2 kuning, 3 ungu, 3 hitam. Meskipun dilihat dari kualitasnya, dia hanya memiliki keunggulan cincin roh 1000 tahun pada Zhao Wuji. Dia memiliki 8 cincin roh. Ini berarti dia adalah peringkat 80 dan di atas spirit Do Luo. Tidak perlu bertanya, Tang San tahu siapa orang ini. Dia adalah suami nenek ular, kakek Meng Yiran, adipati naga Meng Shu. Seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang itu akhirnya bersama. Dragon Duke bahkan tidak perlu melepaskan kekuatan rohnya. Hanya dengan 8 cincin roh, Tang San merasa dia tidak bisa bernapas. Bahkan jika Zhao Wuji dan semua orang ada di sana, mereka tetap berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Keluarga ular naga yang tak tertandingi tidak memperhatikan budidaya Tang San pada awalnya. Perhatian mereka tertuju pada Spider-Man Facet Demon Spider pertama, dan seketika wajah mereka menjadi bengkok. Meng Yiran bahkan berteriak keras, "Tidak! Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa? Siapa? Siapa yang membunuh laba-laba iblis saya?" Meng Yiran telah berganti pakaian hijau ketat dan tampak heroik, tetapi Tang San sedang tidak berminat untuk menghargainya. Mendengar Meng Yiran, dia tidak bisa menahan senyum pahit di kegelapan. Bagaimana mungkin kebetulan bisa begitu cepat? Beberapa hal mungkin tidak terjadi sepanjang hidup Anda, tetapi ketika takdir memutuskan untuk bermain dengan Anda, itu bisa terjadi 2 kali dalam waktu singkat. Tentu saja, Tang San tidak berharap keluarganya tidak dapat menemukannya. Dengan kekuatan roh Adipati Naga, dia hanya perlu sedikit memperhatikan untuk mendengar napas Tang San, atau bahkan detak jantungnya. Lari jelas bukan pilihan, dan Tang San juga tidak berencana untuk lari. Pria sejati berani mengakui apa yang mereka lakukan. Aku membunuhnya. Saat ini, staminanya sedikit pulih. Sambil memegang pohon di sampingnya, dia berhasil berdiri. Suara Tang San langsung menarik keluarga ular naga yang tak tertandingi. Meng Yiran melihat Tang San yang tidak terawat. Awalnya dia tidak mengenalinya, tapi kemudian air mata mulai mengalir di matanya. Kamu, kau, lagi itu kamu. Tang San tersenyum kecut. Saya tidak tahu mengapa kebetulan seperti ini terjadi, tapi kali ini benar-benar saya lagi. Apakah ini Facet Demon Spider mangsamu juga? Meng Yiran masih menatap Tang San, seluruh wajahnya menjadi merah padam, jelas sangat marah. Melihat Tang San, nenek ular juga mengerutkan kening, membisikkan sesuatu ke telinga Adipati Naga. Tepat setelah itu, Tang San melihat mata Duk Naga. Naga Duk tampak tua, tetapi matanya sangat cerah. Tang San belum pernah melihat mata secerah itu. Dari tempat dia berdiri hingga tempat Adipati Naga berada, setidaknya ada 30 meter, tetapi Adipati Naga membuatnya merasa seperti mereka terpisah. Kamu adalah Tang San? Naga Duk Meng Shu berkata dengan dingin. Suaranya terdengar sangat jelas, tidak seperti orang tua. Tang San mengangguk. Kalau begitu, tahukah kamu, untuk membunuh laba-laba iblis berwajah manusia ini, kita sudah mengejar sepanjang hari. Jika bukan karena jaring laba-laba yang mengganggu, itu sudah menjadi cincin roh Yiran. Laba-laba setan berwajah manusia sangat langka, karena tidak disambut oleh makhluk roh lainnya. Bahkan di hutan besar Stardo ini,
Ia jarang terlihat, jauh lebih berharga daripada ular jambul ekor Phoenix. Wajah Tang San telah kehilangan semua warnanya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tahu semua yang kamu katakan. Tapi, saya harus membela diri. Jika manusia menghadapi setan laba-laba tiba-tiba muncul di depan saya, apakah Anda mengatakan saya harus berdiri diam dan membiarkannya membunuh saya?" Meng Shu mengerutkan kening, "Maksudmu, kamu membunuh laba-laba setan berwajah manusia ini sendirian?" Tang San mengangguk. Naga Duk dan nenek ular saling memandang, keduanya melihat keheranan di mata satu sama lain. Meskipun Manfacet Demon Spider bukanlah makhluk roh yang terlalu kuat, dalam kategori 1000 tahun, kekuatan serangannya pasti berperingkat sangat tinggi. Meskipun tidak memiliki jaring laba-laba, dengan kemampuan serangan dan pertahanannya, dia masih dibunuh oleh anak berusia 12 tahun di depan mereka. Bagaimana ini terjadi benar-benar di luar pasangan tua itu? Kesan nenek ular terhadap Tang San sudah tinggi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk lebih meningkatkan kesannya. Sebelumnya, saat Meng Yiran kalah dari Tang San, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang dia menyadari, cucunya bukanlah musuh yang layak bagi anak ini. Staf kepala naga-naga Duk Meng Shu menjentikan ke atas, aliran kekuatan roh putih terlempar dari pantat tongkat, membalikan laba-laba setan berwajah manusia. Dia segera melihat matanya yang rusak, dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk dalam pikirannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, dari fakta bahwa Tang San dapat menyerang kelemahan Spider-Man Facet Demon Spider ini, dia dapat mengetahui kemampuan anak itu untuk tetap tenang di depan musuh yang kuat. Melihat Tang San lagi, Meng Shu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kekagumannya. "Kakek, kamu harus berdiri di sisiku dalam hal ini." Meng Yiran baru berusia 16 tahun. Melihat cincin roh kuat lainnya dicuri, terutama oleh orang yang sama, bagaimana mungkin dia bisa menahan amarahnya? Meng Shu menepuk kepala cucunya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Menatap Tang San, dia berkata, "Tang San, aku akan memberimu dua pilihan. Aku, naga Duk Meng Shu, telah berkeliling dunia Spirit Master untuk waktu yang lama, dan aku bukannya tidak masuk akal. Melawan laba-laba setan berwajah manusia, siapapun harus melindungi diri mereka sendiri, jadi membunuhnya masuk akal. Tapi, 2 kali Anda menghentikan cucu saya untuk mendapatkan cincin roh tidak akan berakhir begitu saja." Tang San berusaha keras untuk memulihkan stamina dan kekuatan rohnya, sambil dengan ringan mengutak-atik kotak hitam panjang Qi di tangannya. Kotak hitam ini tidak hanya bisa ditembakkan sekali. Di seluruh kotak ada 48 anak panah, jadi bisa ditembakkan 3 kali, tetapi setiap kali Anda perlu memasang kembali elastis. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, kotak hitam yang tidak terlalu mencolok ini sangat terkenal. Itu memiliki nama yang semua orang kenal dengan baik, Godly Zhuge Crossbow. Kotak hitam persegi panjang itu memiliki 16 lubang di satu sisi, dan secara bersamaan bisa menembakkan 16 anak panah tanpa ekor. Dalam jarak 50 meter, itu bisa menembus emas dan batu, sangat kuat. Di masa lalu, sekte Tang pernah membuat klan lain tidak senang. Ketika mereka mengirim orang ke klan mereka untuk bertarung, bahkan siswa sekte dalam pun tidak keluar. Dengan hanya 100 siswa sekte luar yang masing-masing memegang panah Zhuge yang saleh, mereka dengan mudah membantai semua musuh, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Setelah itu, nama Godly Zhuge Crossbow menjadi tersebar luas. Di antara semua senjata tersembunyi tipe mekanisme, selain Buddha Furitang Lotus, jarum bunga pir hujan deras, bulu ekor merak, dan yang langka lainnya, panah Dewa Zhuge di tangan Tang San adalah yang terkuat. Tang San tentu saja tahu, panah Zhuge yang saleh tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi Adipati Naga atau Nenek Ular, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir Meng Yiran. Dia sudah memikirkan semuanya. Jika mereka terlalu ingin mendorongnya, dia selalu bisa menggunakan senjata tersembunyi ini untuk menjatuhkan seseorang bersamanya. "Apa 2 pilihan yang kamu berikan padaku, tetua?" Tang San bertanya dengan acuh tak acuh. Panah Zhuge yang saleh di tangannya hampir siap. Dia hanya perlu memperpanjang percakapan sebentar sebelum dia bisa memiliki kesempatan untuk bertarung sebelum dia mati. Belum lagi, dia masih memiliki banyak senjata tersembunyi lainnya. Jika mereka ingin membunuhnya, itu tidak akan mudah. Meng Shu berkata, "Pilihan saya untuk Anda sangat sederhana. Pilihan pertama, Anda bergabung dengan keluarga kami dan menjadi salah satu anggota keluarga kami. Karena Anda akan menjadi keluarga kami, fakta bahwa Anda menghentikan Yiran untuk mendapatkan cincin roh, dan menyia-nyiakan cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia yang berharga ini akan dimaafkan." Bergabung dengan keluarga? Kedengarannya sederhana,
Tetapi jika dia benar-benar bergabung, maka itu akan menjadi komitmen seumur hidup. Untuk guru jiwa manapun, saat mereka bergabung dengan sebuah keluarga, mereka tidak akan pernah bisa mengkhianati mereka. Mereka harus menjadi bagian dari keluarga. Segala sesuatu yang Anda lakukan setelah itu dalam hidup Anda akan dibatasi oleh keluarga itu. Tentu saja, para master roh yang bergabung dengan keluarga besar diperlakukan dengan sangat baik. Tentu saja ada pengecualian, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus kuat sampai taraf tertentu. Dengan situasi Tang San saat ini, jika dia bergabung dengan sebuah keluarga, maka dia akan selamanya menjadi satu-satunya orang dari keluarga itu. Meng Shu menyukai bakat Tang San. Keajaiban seperti Tang San sangat langka. Tang San menggelengkan kepalanya. Maaf, tetua. Saya terbiasa bebas, saya tidak suka dibatasi. Dan ada satu bagian dari apa yang Anda katakan yang salah. Meskipun manusia menghadapi setan laba-laba dibunuh oleh saya, cincin roh itu tidak akan sia-sia. Jika bukan karena Anda muncul, saya mungkin sudah mulai menyerap cincin itu. Apa? Nenek ular Cao Tianxiang berteriak ketakutan, tatapannya pada Tang San segera menjadi aneh. Pada saat yang sama diam-diam menggunakan tangannya untuk menyentuh suaminya sekali. Ular naga yang tak tertandingi telah bersama selama beberapa dekade, Meng Shu secara alami memahami maksud istrinya. Tang San, pasti kamu juga mengerti, jika tanpa persetujuanku, mustahil bagimu untuk menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia ini. Meng Shu berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya tidak banyak berbeda, niat membunuh yang terungkap secara samar-samar masih sangat meningkatkan tekanan pada Tang San. Tang San berkata, jika seperti itu, cincin roh laba-laba iblis wajah manusia ini benar-benar akan sia-sia. Meng Shu berkata, bagi kami, cincin roh yang sangat bagus, bahkan jika itu sia-sia, kami masih tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang luar untuk diserap. Di alam guru jiwa ini dengan sendirinya sudah menjadi semacam aturan tidak tertulis. Jika Anda bergabung dengan klan saya tidak hanya akan membiarkan Anda menyerap cincin roh ini, tetapi masih dapat melindungi Anda. Bagaimana dengan itu? Dengan posisi Adipati Naga, mengundang Tang San 2 kali berturut-turut, sudah bisa dianggap baik hati. Dia dan nenek ular benar-benar terpesona dengan bakat Tang San. Bagaimanapun anak ini sekarang masih muda, prospek masa depannya pada dasarnya tidak akan terukur. Tang San tiba-tiba angkat bicara, membuat saya bergabung dengan keluarga Anda tetap bukan hal yang mustahil. Tapi, kamu harus berjanji padaku satu hal. Alis Meng Shu berkerut, kondisi apa yang Anda memenuhi syarat untuk diberikan kepada kami sekarang? Cao Tianxiang sekali lagi menyentuh suaminya, berebut untuk mengatakan, kondisi apa? Katakanlah. Di mata Tang San menunjukkan ekspresi sedih. Sebelumnya kami menemukan makhluk roh yang tangguh. Ia menyambar rekanku. Jika 2 senior dapat membantu saya mengambil rekan saya berjanji untuk bergabung dengan klan Anda. Jika teman saya sudah meninggal, maka saya meminta 2 senior untuk membantu saya membalas dendam. Hanya membunuh makhluk roh? Meng Shu agak terkejut melihat ke arah Tang San. Pikiran Cao Tianxiang sedikit lebih berhati-hati daripada suaminya. Apakah Zhao Wuji tidak bersamamu? Jangan beritahu saya bahwa dia juga tidak dapat menghentikan makhluk roh itu? Tang San mengangguk. Meng Shu mendengus jijik. Zhao Wuji tidak bisa mengalahkan itu bukan berarti saya juga tidak akan bisa. Jangankan kita bersama, di hutan besar Stardo ini, apakah ada jenis makhluk roh yang bisa bersaing dengan kita? Tang San, makhluk roh macam apa itu? Tang San dengan penuh semangat berkata, itu adalah kera raksasa Titan. Ini kira-kira lebih dari level 10.000 tahun. Meng Shu adalah guru jiwa tingkat tertinggi yang pernah dia temui. Jika dia setuju untuk bertindak dalam menyelamatkan Xiao Wu, maka secara alami itu akan jauh lebih mudah daripada dia menyelamatkan Xiao Wu. Bagaimana mungkin Tang San setuju untuk membiarkan kesempatan seperti ini berlalu begitu saja? Tapi, ketika suami dan istri ular naga yang tak tertandingi mendengar 3 kata, kera raksasa Titan, keduanya secara bersamaan menegang sekaligus. Penghinaan kuat di mata Meng Shu memudar. Dengan ekspresi yang agak canggung, Cao Tianxiang mengerutkan kening lebih besar, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kata-katanya membuat Tang San sangat kecewa. Itu tidak mungkin bagi kami. Dengan kekuatan kedua senior itu, jangan bilang masih mustahil untuk berurusan dengan kera raksasa Titan itu. Kata Tang San dengan penuh semangat. Meng Shu membentak, apa yang Anda pahami? Kera raksasa Titan adalah jenis kuno yang berbeda, kekuatan besar, apalagi kita. Bahkan judul Douluo tidak akan berani berbicara tentang mendapatkan kemenangan. Lebih jauh, menurut yang saya tahu,
di hutan besar Stardew ini hanya ada satu kera raksasa Titan. Umur budidaya tidak bisa sesederhana 10.000 tahun. Sampai hari ini setidaknya telah melampaui budidaya 60.000 tahun. Benar-benar penguasa hutan ini. Apalagi, kera raksasa Titan masih memiliki kakak laki-laki yang lebih menakutkan. Kecuali jika itu adalah judul Douluo dari kedua kerajaan besar yang berkumpul di sini. Jika tidak, siapa yang berani berbicara tentang membunuh mereka? Cao Tianxiang berkata kepada Meng Shu, "Orang tua, kita juga harus segera pergi. Jangan berharap kera raksasa Titan muncul di pinggiran sekarang. Ini bukan pertanda baik." Namun, tampaknya modnya tidak buruk, bahkan tanpa membantai Spirit Masters. Kalau tidak, Tang San anak ini juga tidak tahan hidup di hadapan kita. Ular naga tak tertandingi dengan jelas memahami hutan besar bintang Do ini bahkan lebih dari Zhao Wuji. Tang San juga tahu dengan statusnya pada dasarnya tidak mungkin untuk menipu mereka. Tapi, perkataan Meng Shu juga membuatnya hampir putus asa. Perkiraannya tentang kera raksasa Titan sangat tinggi, tetapi mendengar apa yang diketahui Meng Shu, perkiraannya masih belum mencukupi. Kera raksasa Titan itu dibandingkan dengan imajinasinya bahkan lebih tangguh. Lebih jauh lagi secara tidak terduga masih memiliki perbandingan yang masih lebih sulit untuk berurusan dengan saudara. Membutuhkan semua judul Douluo memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Bagaimana ini tidak bisa setara dengan memberikan hukuman mati kepada Xiao Wu? Saat ini Tang San tidak mengerti mengapa makhluk roh yang begitu tangguh tiba-tiba muncul di pinggiran hutan besar Stardew. Mengenai dia yang tidak dapat berurusan dengan kera raksasa Titan, naga Duk Meng Shu tampak agak kesal. "Nak, jangan salahkan kera raksasa Titan untuk mengejekku. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Jika Anda bergabung dengan keluarga saya akan membantu Anda menyerap cincin roh ini. Jika tidak, Anda hanya dapat memilih opsi kedua. Tinggalkan satu tangan sebagai kompensasi untuk cucu saya dan Anda dapat pergi." Tang San tersadar dari kesedihannya, mengangkat kepalanya ke arah suami dan istri ular naga yang tak tertandingi. Dia sangat tahu, perbedaan antara dia dan pihak lain benar-benar terlalu jauh, bahkan tanpa membicarakan senioritas pihak lain. Tetapi pada saat ini, di dalam hatinya, sikap keras kepala telah meningkat, dia juga tidak mau berkompromi pada saat ini. Perlahan mengangkat Zhuge Soul Crossbow, "Karena kamu tidak dapat membantuku memenuhi keinginanku untuk mengembalikan Xiao Wu, tentu saja aku juga tidak dapat bergabung dengan klanmu. Jika kamu menginginkan lenganku, kamu datang dan ambillah." Meskipun kekuatan rohnya belum pulih, Tang San sudah mendapatkan kembali sedikit kekuatan fisiknya. Setidaknya meluncurkan senjata tersembunyi tipe mekanisme bukanlah masalah. Meng Shu tidak mengharapkan Grandmaster roh kecil untuk berani tidak mematuhinya. Kepala naga tongkat di tangannya menginjak tanah, mengeluarkan suara gemuruh seperti gempa bumi. Jika Tang San tidak menyandarkan punggungnya ke pohon, mungkin dia akan melakukannya. Langsung runtuh dari kekuatan roh yang kuat. "Karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mencapainya." Mata Meng Shu dipenuhi dengan niat membunuh. Karena anak muda berbakat seperti itu tidak bisa berguna baginya, maka dia juga tidak perlu tinggal di dunia ini. Pada saat Duk Naga bersiap untuk meluncurkan serangannya, tiba-tiba, suara serak yang dalam bergema, "Adipati Naga Senior, jangan terlalu ketat." Sederet siluet dengan cepat tiba. Di depan, tepatnya adalah Raja Zhao Wuji yang tak bergerak. Di belakang Zhao Wuji, siswa Shrek dengan cepat tiba, masing-masing dan setiap orang tampak agak lelah. Untuk mencari jejak Tang San, mereka selama ini tidak beristirahat. Sebelumnya teriakan keras manusia menghadapi laba-laba iblis yang telah menarik suami dan istri ular naga yang tak tertandingi di sekitarnya, juga memberi mereka arahan. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak dapat langsung menemukannya. Tongkat naga Duk menghantam tanah akhirnya sekali lagi menunjukkan jalan kepada mereka, dan Zhao Wuji membawa kelompok itu untuk dengan cepat bergegas. Melihat rekan-rekannya tiba, pikiran Tang San segera menjadi agak rileks, tubuh dalam sekejap hampir jatuh. Untungnya Dai Mubai dengan cepat mencapai sisinya dan mendukungnya, cukup untuk mencegahnya jatuh. Dalam pertarungan dengan Titan Giant AP, Tang San luka-luka tidak ringan, meskipun dia telah memakan sosis pemulihan, dia masih belum sembuh sepenuhnya, menambahkan konsumsi perjalanan yang terburu-buru, serta pertempuran kecerdasan dan keberanian saat berhadapan. Dengan Manfacet Demon Spider, bisa dikatakan kekuatan roh dan kekuatan fisiknya benar-benar terkuras. Jika dia bukan karena dukungan tekadnya, dia mungkin sudah lama pingsan. Oscar juga buru-buru berlari, langsung memberikan Tang San 2 sosis segar untuk dimakan. Kehangatan sosis pemulihan menyebar di dada dan perut, Tang San segera merasa jauh lebih nyaman. Seiring dengan kemajuan Oscar ke alam Spirit Elder, efek dari sosis pemulihannya juga agak meningkat. Meskipun dengan 2 di dalam perutnya, pemulihan kekuatan roh tidak menumpuk,
mengenai pemulihan kekuatan fisik, dukungannya akan jauh lebih besar daripada dengan satu. Saat melihat Zhao Wuji muncul, ekspresi wajah naga Duk Mengshu tidak berubah sama sekali. Pasangan suami dan istri ular naga yang tak tertandingi keduanya ada di sana. Tentu saja tidak akan takut pada Zhao Wuji sendirian. Melihat tongkat kepala naga di tangan Mengshu, Zhao Wuji juga diam-diam menggerutu. Terutama 8 cincin roh itu, memiliki efek yang sangat mengejutkan baginya. Sebelumnya dia pernah menggunakan spirit avatar. Saat ini dia hanya memiliki 50% dari kondisi puncaknya. Apalagi Mengshu, bahkan jika itu hanya nenek ular Xiao Tianxiang, dia tetap tidak akan bisa menanganinya. Ini pasti Adipati Naga Senior, suatu kehormatan bagi generasi junior Zhao Wuji untuk bertemu denganmu. Apa yang disebut, tangan yang terulur tidak akan membuat wajah tersenyum. Mengshu melirik Zhao Wuji, raja cerah tanpa gerak, tidak perlu berdiri di atas upacara. Apakah Anda tidak mengajar murid Anda? Tidak ada yang menindas keluarga Meng kami? Tidak puas dengan ular jambul ekor Phoenix, muridmu juga membunuh mangsa cucu perempuanku. Laba-laba iblis berwajah manusia, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Zhao Wuji berkata, Senior, saya melihat telah terjadi kesalahpahaman. Selain itu, meskipun saya adalah guru anak-anak ini, Tang San tidak dapat dianggap sebagai murid saya. Gurunya adalah orang lain, saya tidak berani mengambil pujian. Mengshu tampak kosong sesaat, di dalam hatinya diam-diam gemetar. Berpikir pada dirinya sendiri, anak muda bernama kekuatan Tang San itu menakjubkan, maka bukankah tuannya akan menjadi? Zhao Wuji agak lihai, segera melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Mengshu, dengan cepat berkata, Naga Duk Senior, apakah mungkin untuk berbicara selangkah lagi? Alis Mengshu merajut dengan cermat, tetapi masih mengangguk sekali. Saat ini dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Tentu saja dia tidak akan takut pada plot apapun dari Zhao Wuji. Tongkat kepala naga menusuk tanah, sudah membawanya dari jarak 20 meter. Zhao Wuji buru-buru mengikuti, mengatakan sesuatu kepada naga Duk dengan suara rendah. Tepat pada awalnya, wajah Mengshu menunjukkan ekspresi yang sangat heran. Secara bertahap, kulitnya tampak agak tidak sedap dipandang. Ekspresi Zhao Wuji sebaliknya sangat tenang dan sopan. Dalam sekejap, keduanya sudah menyelesaikan percakapan mereka. Mengshu berjalan kembali ke istri dan cucunya, mengucapkan beberapa kalimat kepada nenek ular dengan suara rendah. Nenek ular menunjukkan ekspresi yang sama tercengangnya, saat tatapan pasangan suami dan istri tua itu sekali lagi beralih ke Tang San, mereka sudah menjadi agak berbeda. Tapi semua ini, tentu saja juga jatuh ke mata Tang San. Apa yang dikatakan Guru Zhao kepada mereka? Apakah dia memberitahu mereka bahwa dia adalah murid Grandmaster? Tapi, meskipun Grandmaster sangat berpengetahuan tentang roh, kekuatannya sendiri tidak luar biasa. Tampaknya tidak cukup untuk menakuti ular naga yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, Mengshu berkata, jadi dia murid Grandmaster. Tidak menyangka teori Grandmaster akhirnya memiliki peluang untuk menjadi kenyataan. Hari ini karena Grandmaster, saya akan melepaskan Anda sekali. Namun, ingat nak, jika hal serupa terjadi lagi, saya tidak akan peduli siapa tuanmu. Sedang pergi. Selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Kakek. Meng Yiran memandang kakek dan neneknya akan pergi, langsung khawatir. Kakek, 2 kali dia merampok makhluk rohku. Maukah kau membiarkan ini terjadi? Mengshu dengan agak tak berdaya menatap cucunya. Berkata, lalu apa yang masih kamu inginkan? Kakek sudah sangat tua, kita tidak bisa membiarkan yang tua memanfaatkan yang muda secara tidak adil. Lebih baik biarkan saja. Meng Yiran dengan tegas menatap kakeknya. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Jika saya tidak bisa memilikinya, maka saya sama sekali tidak bisa membiarkan dia memilikinya. Karena Anda tidak mau bertindak atas nama saya, maka saya akan melakukannya sendiri. Tang San, jika Anda seorang pria, adakan kontes lain dengan saya. Tang San mengerutkan kening, kamu masih ingin bersaing denganku? Apakah kamu sudah lupa bahwa kamu sudah kalah dariku? Sosis Oscar memang istimewa. Dalam waktu singkat, kekuatan roh Tang San sudah pulih menjadi 3/10. Kekuatan fisiknya telah kembali lebih substansial, kulitnya sudah menjadi jauh lebih tampan. Meng Yiran mengangguk dengan tegas, ya, aku harus melawanmu lagi. Jangan berpikir karena kamu menang terakhir kali kamu bisa mengalahkanku lagi. Saya juga tidak akan memanfaatkan kekuatan roh Anda yang saat ini kurang. Kami akan bertarung dengan cara lain. Anda telah 2 kali merampok makhluk roh dari saya, jadi konten-kontes ini harus menjadi keputusan saya. Tang San menarik napas dalam-dalam. Merasa kondisi internalnya sudah sangat membaik,
dia dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke depan. Taruhannya apa? Jika hanya Mengiran, dia memiliki kepastian yang sangat besar. Meskipun kekuatan rohnya kurang, dia masih bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk melawannya. Panah Zhuge yang saleh di tangannya sudah merupakan mekanisme kedudukan tertinggi. Meskipun dia tahu sekarang setelah kompromi dengan ular naga tak tertandingi dia tidak bisa membunuh Mengiran, dia masih bisa mengandalkan senjata tersembunyi dalam banyak cara untuk dapat mengambilnya. Menghilangkan kemampuan Mengiran untuk bertarung. Mengiran dengan penuh kebencian memelototi Tang San, berkata, "Jika aku menang, kamu tidak bisa menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia ini. Jika Anda menang, tentu saja itu milik Anda." Mengenai cincin roh manusia menghadapi laba-laba iblis, Tang San bisa dikatakan bertekad untuk menang. Hanya dengan mendapatkannya, dia akan dapat dengan sangat cepat memulihkan kekuatan fisiknya untuk mencari Xiao Wu. "Baiklah, kita bersaing di mana?" Suami dan istri ular naga yang tak tertandingi saat ini tidak terburu-buru untuk pergi, berdiri di samping tanpa menyela, mendukung cucu mereka. Kedua suami istri itu sesekali menggumamkan beberapa kalimat yang isinya tidak diketahui. Di sisi akademis Rek, Zhao Wuji mengerutkan alisnya. Dia tidak mengira kali ini Mengiran akan menjadi cabang baru yang tumbuh dari simpul. Untuk membuat Adipati Naga melepaskan Tang San, dia telah memberitahu Meng Shu beberapa rahasia. Jika tidak, dengan tirani ular naga yang tak tertandingi, bagaimana mereka akan pergi dengan mudah? Mengiran baru saja akan berbicara, ketika sebelumnya di sisi Tang San, Oscar bergegas untuk berbicara. "Tunggu sebentar, ini tidak adil." Semua orang memandang Oscar. Oscar berjalan ke sisi Tang San, berbicara terus terang dengan jaminan, Spider-Man Facet Demon Spider ini jelas dibunuh oleh Tang San. Bahkan jika Anda sebelumnya melukainya, itu masih hanya bisa dianggap satu orang membunuh setengahnya. Saat ini juga hanya Tang San yang mampu menyerap cincin roh ini. Taruhan Anda ini jelas tidak adil. Udara mengerikan berkedip-kedip di mata Mengiran. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Oscar tersenyum gelap, berkata, "Bukan itu yang saya inginkan. Jika kalah, Anda tentu tidak dapat menghalangi Tang San menyerap cincin roh ini. Bersamaan dengan itu, bukankah Anda juga harus membayar sedikit? Yang kami minta tidak banyak, saat itu kamu hanya perlu mencium Tang San sekali." "Ao kecil." Zhao Wuji mengerang, dia tidak ingin ular naga yang tak tertandingi marah sekali lagi. Tapi yang mengejutkan Zhao Wuji adalah, naga Duk Meng Shu tiba-tiba angkat bicara. "Baik. Sudah diputuskan. Kaum muda harus selalu memiliki sedikit gairah." Saat berbicara, di wajah naga Duk ini untuk pertama kalinya mengungkapkan ekspresi tersenyum, dan di sisinya wajah nenek ular sedikit tersipu. Oscar tidak tahu bahwa lamarannya ini membuat ular naga tak tertandingi sebelum mereka mengingat pemandangan dari masa muda mereka. Pada saat itu, ketika naga Duk Meng Shu pertama kali bertemu nenek ular Cao Tianxiang, dengan taruhan dia mendapatkan perusahaan Cao Tianxiang. Akhirnya dengan berjalan bersama mereka diakui masih memiliki berbagai macam rejeki. Tapi awalnya membuat taruhan itu memainkan peran penting. Saat itu, kondisi yang diusulkan Meng Shu ternyata sama persis dengan yang dikatakan Oscar sekarang. Di mata naga Duk dan nenek ular, meskipun penampilan Tang San agak umum, jauh dari bisa dibandingkan dengan Dai Mubai, baik bakatnya dan apa yang baru saja dikatakan Zhao Wuji kepada Meng Shu, membuat mereka terlihat sangat disukai anak ini. Mengenai masa depan cucunya, suami istri yang sudah tua ini sudah merencanakan dengan baik. Mereka juga ingin melihat, dalam kondisi seperti ini, apakah Tang San dapat sekali lagi menjadi yang terbaik untuk cucu mereka. Mengenai keputusan kakek, Mengiran tidak bisa membantu tetapi agak heran. Tetapi dia tidak menolak, karena dia memiliki keyakinan mutlak pada metode pertempuran yang akan dia usulkan. Tang San hanya tidak sabar untuk mendapatkan cincin roh dan tidak peduli dengan masalah lain. Bagaimanapun taruhan ini tidak membahayakannya. Mengangkat tangannya ke arah Mengiran, dia membuat isyarat mengundang. Dengan tegas memelototi Tang San, Mengiran baru saja mengangkat tangan kanannya, di pergelangan tangannya yang tanpa cacat cincin gio putih berkilauan dengan kilau tipis, dalam kilatan cahaya, tas kain panjang telah muncul di tangannya. Jelas, cincin itu juga merupakan alat roh. Panjang tas kain kira-kira 2 ci atau lebih, lebarnya kira-kira setengah ci. Mengiran memisahkan tangannya, kain itu sudah terbelah menjadi 2 bagian. Dan ketika dia membalikan kain itu, semua orang dengan jelas melihat bahwa di atas kain itu tergantung banyak yang identik dalam bentuk dan ukuran bilah pendek. Pisau pendek tidak memiliki pelindung tangan. Bagi pandangan profesional Tang San, mereka jelas-jelas melempar pisau. Hanya pisau lempar di tangan Mengiran ini yang agak sederhana dan kasar. Selain 2 lekukan darah, tidak ada ciri khusus.
Pegangan pisau panjangnya sekitar 3 cun, 5, bilahnya 5 cun. Bahannya cukup bagus, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Saya memiliki 36 pisau pembelah roh. Anda dan saya masing-masing akan memiliki 18. Nanti aku akan meminta kakek mengguncang pohon sejauh 20 meter, membuat daunnya rontok. Anda dan saya akan bertindak pada saat yang sama, melempar pisau pembelah roh. Yang menang menusuk daun pohon paling banyak. Tapi tidak peduli berapa banyak daun yang terkena, pisau pembelah roh pada akhirnya harus menempel di batang pohon. Pisau pembelah roh yang tidak menabrak pohon tidak dihitung dalam skor akhir. Meng Yiran dengan percaya diri menyatakan metode kompetisinya. Setelah dia selesai mengucapkan kalimat terakhir, dia menemukan grup Akademi Shrek sebelumnya telah menjadi agak aneh. Motionless Bright King menatap matanya yang lebar, berkedip tanpa henti. Dua murid di mata jahat Dai Mubai untuk sesaat menjadi murid tunggal. Oscar menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya yang terbuka lebar. Ma Hongjun terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Dinginnya wajah cantik Ju Zhuqing yang sedingin es menghilang, hanya menyisakan ekspresi tertegun. Ning Rongrong terkikik, tertawa terbahak-bahak. Tapi Tang San berhadapan langsung dengan Meng Yiran, di wajahnya ada ekspresi seperti senyuman namun bukan senyuman. Sejak Xiao Wu diculik oleh kera raksasa Titan, ini masih pertama kalinya ekspresinya menjadi rileks, bahkan memutar pergelangan tangannya, mengembalikan panah Dewa Zhuge ke 24 jembatan cahaya bulan di pinggangnya. Apakah kalian semua bodoh? Atau tidakkah kamu berani mengambil tantangan? Meng Yiran melihat ekspresi semua orang di sisi Akademi Shrek, dengan semacam perasaan mengejek, langsung berkata dengan marah kepada lawannya. Oscar menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya yang terbuka lebar, menahan tawa sambil berkata, bagaimana kita tidak bisa menerima tantangan itu? Metode kompetisi Anda sangat bagus, sangat bagus. Saat ini dia sudah memikirkan di mana di Tang San dia harus membuat ciuman Meng Yiran. Membandingkan senjata tersembunyi dengan murid sekte Tang, memang sangat bagus. Saat ini, bahkan wajah Zhao Wuji menunjukkan ekspresi tersenyum. Meng Yiran secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Melihat Tang San, bukankah kamu sudah istirahat lagi? Aku tidak bisa dibilang mengganggumu. Tang San secara alami tidak licik seperti Oscar, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berkata, tidak apa-apa selama kamu nanti tidak mengatakan aku mengganggumu. Bisakah kita mulai? Jika kontesnya adalah sesuatu yang lain, Tang San mungkin benar-benar harus memulihkan momen lain. Tetapi Meng Yiran mengusulkan untuk membandingkan senjata tersembunyi dengan dia yang telah mengolah pengetahuan rahasia senjata rahasia Tang Sekte yang diwarisi teknik sejak masa kanak-kanak. Apalagi kekuatan roh yang sudah dia pulihkan. Bahkan jika dia saat ini tidak memiliki jejak kekuatan roh, Ang San masih percaya tidak mungkin dia kalah dari Meng Yiran. Meng Yiran melemparkan salah satu tas kain di tangannya ke Tang San. Saat ini dia masih penuh percaya diri. Menunjuk ke pohon besar yang jaraknya kira-kira 20 meter, berkata, kami akan menggunakannya sebagai target. Tang San melirik pohon itu, berkata, baik. Pegangan pisau pembelah roh di tas kain di tangan Meng Yiran semuanya diikat dengan pita sutra merah, yang di tangan Tang San semuanya diikat dengan sutra biru. Jangan khawatir mencampurkannya. Meng Yiran tidak bisa melihat ekspresi murid Akademi Shrek, tapi bagaimana bisa Meng Shu dan istrinya tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi yang tidak mereka pahami di dalam hati mereka, adalah mengapa orang-orang Akademi Shrek ini tampak seperti mereka sudah memegang kemenangan tertentu. Meng Yiran sejak kecil menyukai segala jenis senjata, terutama senjata pendek. 36 pisau pembelah roh ini, naga Duk Meng Shu setelah berpikir cermat secara khusus menemukan seseorang untuk dibuat untuknya. Meng Yiran sangat menyukai pisau lempar ini, sering berlatih. Dalam 30 meter dia bisa mencapai target 100% dari waktu. Tentu saja, dia hanya bisa melempar 18 pisau dalam waktu singkat. Batasan kontes yang dia usulkan hanya pada batasnya.